Oke, Le. Welcome channel to my back. Oke, di video kali ini kita bakal nge-reaction Draw My Love-nya Indonesia dari kisah Mak Betty. Siapa itu Mak Bet ya? Siapa lagi ya kalau bukan content creator, youtuber. Dalam satu video dia tuh bisa ada berbagai karakter dan itu sebenarnya dia sendiri, cuman dia kayak cosplay gitu lah ya kan, kayak mengubah karakter ini, dan karakter ini. Padahal itu dia sendiri gitu ya. Daripada banyak cerita, ya kalian juga pasti udah tahu lah ya siapa itu Mak Bet. Kita lihat aja nih kisahnya. Dulu dia seperti apa hingga sekarang bisa sesukses dan sebesar ini. Oke ya, langsung aja kita mulai videonya. Ini dia. Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei mengatakan bahwa masih banyak nih yang nonton tapi nggak subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe, iya tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya, karena lonceng Anda bahagia kami. Karakter Mak Betty yang selama ini kita kenal dibuat oleh seorang Arif Muhammad. Ia memang berasal dari Binjai, Sumatera Utara, seperti karakter yang ia perankan. Ayahnya berdarah Melayu dan ibu berdarah Jawa. Arif merupakan anak kedua dan anak laki satu-satunya dari 4 bersaudara. Dirinya menempuh pendidikan kuliah pada jurusan pariwisata perhotelan di STP Medan Akademi Pariwisata Medan. Dahulu semasa Arif kuliah, orang tuanya sempat mengalami kegagalan dalam bisnis barang bekas, sehingga untuk makan saja susah. Bahkan sempat tidak bisa melunasi hutang. Dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil, Arif kala itu sangat memahami keadaan orang tuanya dengan membantu berjualan dari warung ke warung. Ia enggan dibelikan sepatu yang lebih mahal oleh ibunya karena merasa masih banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Arif kemudian lulus kuliah di tahun 2013. Ia memutuskan menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja di Abu Dhabi. Meski Arif saat itu belum begitu lancar berbahasa Inggris dan belum berpengalaman di negeri orang, namun ia tetap bertekad untuk bekerja di sana demi membantu perekonomian keluarganya agar lebih stabil. Ia memulai karirnya di Abu Dhabi dengan 4 tahun training sebagai waitress dan 1 tahun pada bagian housekeeping di sebuah hotel. Oke, ntar ya. Jadi cerita Arif Muhammad ini, ya namanya Arif Muhammad lah ya. Dia tuh memang asli darah Sumatera Utara, lebih tepatnya di kota Salam dari Binjai. Tapi kali ini dia nggak mukul-mukul pohon pisang ya kan? Nah bener kan, ternyata dulu tuh dia sempat susah ya, sampai akhirnya orang tuanya itu mengalami kebangkrutan atau kayak mengalami penurunan lagi keuangan, nggak stabil. Apalagi memang ya namanya juga jualan mungkin ya, atau dagang atau gimana-gimana, tapi kan nggak selamanya naik terus nih gitu. Ada kalanya memang ya turun atau nyusut gitu. Sampai akhirnya dia memahami kondisi dan keadaan tersebut, dia pun ikut membantu orang tuanya gitu, ikut jualan dari warung ke warung. Nah pada tahun 2013 dia tuh lulus kuliah. Kemudian setelah lulus dia tuh bekerja di Abu Dhabi, walaupun dengan keterbatasan bahasanya gitu kan, bahasa Inggrisnya kurang. Ya mungkin dia bisa memodalkan atau memanfaatkan dirinya. Ya lah kadarnya, inilah dia, itulah yang dibawa. Ya demi membantu perekonomian keluarganya agar bisa lebih stabil, bisa membantu keluarga juga yang di sana. Dia tuh kerja 4 tahun gitu ya sebagai training waiter gitu ya. Training waiter atau waiter sih gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Di tahun 2013, Arif masih menggunakan handphone BlackBerry. Ia menabung hingga akhirnya terkumpul uang untuk membeli handphone Android yang kemudian ia gunakan untuk mendownload Instagram. Lewat Instagram, Arif mulai coba membuat konten-konten video bertema lucu yang saat itu sedang hype dengan hanya bermodalkan kamera handphone dan tripod sederhana. Karena ia bertugas shift sore, biasanya Arif membuat video di malam hari sepulang kerja atau di pagi hari sebelum dirinya bersiap untuk berangkat kerja. Merantau di negeri orang membuat Arif seringkali merindukan Indonesia. Kehidupan di Abu Dhabi begitu sunyi, berbeda dengan kehidupan masyarakat di kampung halamannya di Binjai, Medan, yang ramai seperti tukang becak yang lalu lalang atau tetangganya yang karaokean di pagi hari, serta suara ocehan ibu-ibu yang memarahi anaknya. Suasana inilah yang kemudian membuat Arif pada 2015 terinspirasi untuk membuat video dengan karakter Betty dan Mak Betty dengan tujuan mengobati kerinduannya. Karakter Mak Betty lebih dominan dan sangat mencirikan ibu-ibu di Medan, khususnya di daerah tempat Arif tinggal. Ia sengaja memilih karakter ibu-ibu karena baginya ibu-ibu memiliki banyak konflik yang bisa dibahas. Nama Betty sendiri Arif ambil dari nama panggilannya ketika kecil. Dirinya waktu kecil cenderung penakut dan malu-malu, seperti anak perempuan sehingga dipanggil Betty.
Membuat karakter perempuan tentu tidak mudah baginya. Sang ibu sempat tidak setuju dan menyuruh Arif berhenti karena beliau takut Arif akan menyimpang. Ia juga sempat dianggap negatif oleh beberapa pihak yang mengatakan konten yang ia buat tidak bernilai. Hal ini tentu sempat membuatnya malu dengan karakter Mak Betty yang ia perankan. Namun pada kenyataannya, lebih banyak masyarakat yang makin memahami karakter Mak Betty hanyalah sebuah seni peran dengan ide ceritanya yang segar, lucu, dan begitu merakyat. Saat pertama kali muncul, tokoh Mak Betty hanya memakai kostum sederhana, yaitu sebuah jilbab hitam. Arif mencoba membuat video kocaknya sebagai Mak Betty di Instagram pada tahun 2015. Tidak hanya karakter Mak Betty, Arif juga mengembangkan cerita dengan memainkan 12 karakter lainnya. Misalnya saja, karakter Bapak Betty yang berlogat Jawa. Arif memerankan semua karakter tersebut oleh dirinya sendiri awalnya, karena keterbatasan budget. Namun ternyata menjadi konsep berkelanjutan yang menjadi ciri khas komedi keluarga Mak Betty. Oke, ntar ya. Nah, jadi kenapa ide konten ini muncul gitu ya? Awalnya ketika dia kerja di Abu Dhabi, dia tuh sempet merindukan kampung halamannya di Binjai gitu ya kan. Kenapa? Karena di Binjai tuh mungkin rame gitu kan. Ya, jangankan di Binjai, di Medan di mana aja rame gitu kan. Beda dengan Abu Dhabi, ya beda jauh lah. Mungkin di sana senyap, tentram, betul-betul kondusif di sana. Nggak kayak di sini. Jadi kepikiran gimana caranya biar keadaan dan kondisi di sini tuh juga rame ya gitu. Nah, dia tuh setelah dia berhasil nyicil uang membeli HP gitu kan. Karena sebelumnya dia memakai BlackBerry, kemudian dia membeli Android agar bisa mendownload Instagram. Kemudian di situ dia membuat video kecil-kecilan, video lucu-lucu ala dia. Itu tuh diisi dengan waktu kekosongan dia. Nah, ketika dia menjalankan peran itu, ketika dia menjalankan konten tersebut, ya nggak mulus-mulus aja sih sebenarnya gitu. Ada celaan dan juga ada keraguan dari orang tuanya karena banyak yang bilang itu sedikit menyimpang gitu. Orang tuanya mungkin takut gitu. Ada yang bilang juga kontennya nggak bernilai, nggak beretitude, atau ya pokoknya nggak pantas lah gitu, sampah gitu. Itu banyak yang bilang gitu. Tapi pada kenyataannya memang lebih banyak yang suka daripada yang mencemooh gitu kan. Hingga akhirnya dia meneruskan karakter-karakter yang diciptakannya pada saat ini gitu. Nah, Betty ini adalah panggilan Arif ketika waktu kecil. Kenapa dipanggil Betty ya? Karena dulu tuh Arif sempat waktu kecilnya kayak malu-malu gitu loh. Kayak ya namanya anak-anak pada umumnya mungkin ya memang malu-malu kucing atau gimana. Hingga akhirnya panggilan Betty itu pun muncul gitu. Jadi ya dia membuat karakter ini Betty dan Mak Betty gitu loh. Kenapa satu orang diri dia sendiri memerankan berbagai karakter? Pada awalnya cuman ya meminimalisir budget aja lah karena kurangnya budget gitu kan. Nggak bisa mungkin untuk membayar teman-teman. Kadang kan teman-teman diajakin konten dibuat untuk ya kok jadi ini, kau jadi ini, kau jadi ini. Tetap ada budgetnya gitu kan. Tetap ada ini berapa nih sama aku kan gitu. Tapi ya mungkin dia untuk meminimalisir itu, dia membuat semua karakter tuh ya diri dia pribadi, diri dia sendiri gitu. Hingga sekarang udah banyak karakter yang dia ciptakan. Oke ya, kita lanjut. Followers Arif pun semakin meningkat dan mulai mendapat tawaran paid promote dan endorse dari online shop di Indonesia. Dari sini, Arif kemudian bisa mengirim uang lebih untuk ibunya. Hal ini sempat membuat sang ibu bertanya-tanya, mengapa bisa kirim uang lebih? Kemudian sang ibu memahami, karakter Mak Betty ternyata membawa berkah. Kini sang ibu mensupport penuh anaknya. Bahkan memberikan dasternya kepada Arif untuk digunakan sebagai properti syuting. Ternyata video-video Mak Betty di Instagram mulai disukai banyak orang. Arif kemudian membuat channel YouTube di tahun 2017. Konten videonya selalu mencapai jutaan penonton dan sering masuk jajaran video trending di Indonesia. Kini ia memiliki lebih dari 8,54 juta subscriber dengan mengupload lebih dari 150 video. Apabila dilansir dari situs noxinfluencer.com, per bulannya melalui YouTube, Arif bisa mendapat penghasilan sekitar 897 juta hingga 3,1 miliar rupiah. Di tahun 2017 juga, Arif pulang ke Indonesia untuk memanfaatkan jatah liburannya, sekaligus mengetes apakah ada tawaran yang masuk selama di Indonesia, dengan rencana awal hanya untuk 3 bulan. Nyatanya Arif banyak mendapatkan tawaran kerjasama untuk karakternya sebagai Mak Betty selama di tanah air. Akhirnya ia berhenti dari pekerjaannya di Abu Dhabi dan menjadi full-time content creator. Oke, ntar ya. Jadi
Ya itu tadi namanya juga mama-mama ya kan. Ya apapun itu sebenarnya orang tua pengen yang terbaik untuk kita, untuk anaknya, dan orang tua juga nggak mau kelihatan malu gitu kan. Maksudnya malu dicemooh tetangga mungkin atau yang gimana-gimana, itu anaknya kayak gitu sih, itu anaknya kayak gitu ya. Yang kena pasti orang tua juga kan gitu. Jadi itu sih yang dihindari orang tuanya Arif pada awalnya mungkin. Nah sampai akhirnya ketika followers Arif tuh meningkat pesat gitu ya kan, naik lah gitu, sehingga dapat tawaran-tawaran endorse tuh, masuk lah brand-brand apa semua segala macam mungkin ya, tawaran-tawaran produk gitu kan. Karena Arif dapat penghasilan lebih ya, maka dia juga mengirimkan uang lebih kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya kaget kenapa dia bisa ngirim uang lebih, hingga akhirnya orang tua menyadari ternyata karakter Mak Betty ini membuahkan hasil gitu loh. Dan sampai akhirnya pun mamanya support gitu, sampai ngirim daster mamanya untuk dipakai nih, pakai gitu kan. Jadi pada tahun 2017 Arif tuh langsung ya pengen liburan aja dulu, liburan ke Indonesia gitu kan, sambil ngetes nih gitu kan. Rencana dia cuma 3 bulan doang, dia ngetes nih, kalau aku pulang ke Indonesia, aku liburan di Indonesia, ada nggak nih brand-brand yang masuk ke aku gitu. Jadi ya ternyata bener, banyak dapat tawaran juga dari beberapa brand ya, hingga akhirnya dia tuh berhenti dari kerjaannya di Abu Dhabi. Dan ya bisa kalian dengar sendiri kan, subscriber tadi 8, berapa sekian juta lah gitu. Kemudian penghasilannya tuh 800 sekian juta, kita bilang aja lah 800 ya kan, hingga 3,1 miliar. Udah kita bilang aja lah 3 miliar gitu. Itu tuh nggak hal yang mudah kawan, itu tuh nggak proses yang sangat-sangat mudah. Coba kalian bisa nggak gitu. Kalau misalnya kalian bilang, Betty cuman satu orang berbagai karakter, aku juga bisa. Paling sininya cuman di cut. Di bagian ini dia ngomong ini, di sini ini dia ngomong ini, menjadi karakter ini, kemudian di cut, dijadikan satu. Jadi nggak mudah kawan. Tes 3 miliar kayak gitu doang, aku pun bisa. Tes. Kita lanjut ya. Arif sering dipuji atas kemampuannya yang sangat mendalami karakter Mak Betty dan karakter lainnya secara profesional, serta ide-ide cerita yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini semakin dibuktikan Arif dengan memenangkan award di kategori Outstanding Content of the Year pada ajang Web TV Asia Award 2019 di Vietnam untuk salah satu videonya yang berjudul 17 Agustus di Keluarga Mak Betty. Setelah meraih popularitas lewat video-videonya di YouTube, tak lantas membuat Arif lupa diri. Ia tetap totalitas dalam membuat konten video di channel YouTube-nya. Hingga kini Arif sudah memiliki tim untuk keperluan syuting. Itulah mengapa kualitas gambar dan sinematografi dalam setiap videonya semakin hari semakin meningkat. Pada Januari 2019, Arif akhirnya melangsungkan pernikahannya dengan Dita Audina setelah menjalin hubungan sejak 2015. Dan kini Dita sedang mengandung anak pertama mereka. Sebagai wujud rasa syukurnya atas apa yang telah ia dapat, beberapa waktu lalu Arif memberangkatkan keluarganya dan keluarga istrinya untuk pergi umroh. Total ada 12 orang yang Arif berangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Bagi Arif, rezeki yang ia dapat sekarang tak lepas dari dukungan keluarga. Hal tersebut dilakukan Arif sebagai wujud rasa terima kasihnya. Itu dia kisah perjalanan seorang Arif Muhammad, sosok kreatif yang menciptakan dan membesarkan karakter Mak Betty hingga sebesar sekarang. Selain kegigihannya bagi Arif kesuksesan, juga ia raih karena bakti dan niat baiknya bekerja demi orang tua dan keluarga. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya. Oke ya, videonya udah selesai. Nah, jadi kesimpulannya apa nih kira-kira dari kisah perjalanan Arif Muhammad, dari dia susah, dari dia dulunya seperti apa hingga saat ini gitu. Jadi buat kalian semua bisa diambil sendiri kesimpulannya bagaimana. Dan buat kalian semua jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah berhenti untuk berusaha apapun itu. Coba aja, jangan kalian berat-beratkan langkah, kalian ringankan aja. Kalian mau langkah kemana langkah, kalian mau pergi kemana pergi. Karena kita nggak tahu memang sukses kita di mana dan kapan gitu. Mungkin ketika kalian menjadi Arif Muhammad, kalian berpikiran menjadi TKI bakal bisa membuat pendapatan hasil kalian tuh lebih besar, terus kalian bisa sukses. Tapi dia tetap apapun itu melangkah aja lah. Yang penting dia bisa menstabilkan ekonomi keluarganya dulu kan gitu. Sembari itu ya mungkin dia kepikiran ada ide buat video pendek ya, sampai akhirnya memang itu jalan dia mungkin, dan memang di situ rezekinya. Ya meledak, videonya tuh banyak yang ditonton, dan rata-rata video di YouTube-nya tuh jutaan semua yang nonton gitu kan. Jadi buat kawan-kawan semua, sebenarnya itu nggak mudah untuk mencapai titik itu. Untuk mencapai semua itu dia nggak mudah gitu loh. Sampai akhirnya walaupun dia punya tim sekarang, ya bisa lah dia buat kayak gitu, bisa lah dia dapat penghargaan di Web TV Asia di Vietnam gitu kan. Hingga akhirnya pada tahun 2019 dia tuh menikah dengan Dita Audina gitu ya, istrinya sekarang yang sedang mengandung anak pertamanya katanya, mungkin sekarang udah lahiran ya. Dan dia sempat memberangkatkan keluarganya itu umroh. Itu tuh nggak banyak, ada 12 orang gitu, termasuk istrinya gitu ya kan. Ah gila sih.
Jadi ya pokoknya itu aja kisah Arif Muhammad dari kecil hingga sekarang gitu, atau yang bisa kita kenal dengan Mak Betty lah gitu. Buat kalian semua jangan pernah memikirkan segampang itu dia untuk mendapatkan hasil 800 juta hingga 3 miliar tuh, nggak segampang itu. Lekku, nggak semudah itu lekku, ya kan? Itu semua butuh proses, itu semua butuh perjuangan, itu semua butuh niat, itu semua butuh tekad. Arif kan dia mencari duit nggak neko-neko lah untuk nyari duit, nggak untuk yang hal aneh-aneh. Ya mudah-mudahan kalau memang niat dan rencana kita baik pasti dibantu, pasti ada aja jalannya. Oke ya, sekian aja video kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Seperti biasa, kalau memang ada idola ataupun fans kalian yang ingin kita reaction sama-sama, seperti apa kira-kira kisahnya dari dulu hingga sekarang, bisa seperti sekarang ini atau bisa sebesar ini, itulah ya. Oke, see you the next video.